Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Selamat sore sahabat-sahabatku sekalian yang kucintai kalian karena Allah. Saya sekarang berada di Masjid Dalilul Falihid di Mualimin Barabai, pas berseberangan dengan sekolah saya dulu, Aliyah Mualimin Barabai. Jadi saya kehujanan di sini. Saya lihat juga waktu sholat asar sudah mendekati sampai. Jadi sambil menunggu waktu sholat asar sampai serta menunggu hujan reda, keberkahan dari Allah turun di kota Barabai, semoga ini adalah pertanda Allah mengabulkan semua doa-doa, hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Sering kita dengar di masyarakat pertanyaan, buat apakah jin manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah? Jadi saya ingin mengutip kalam Allah di dalam Al-Quran. Dengarkanlah kalam Allah ini dengan kesungguhan iman. A'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah perlu dengan ibadah kita? Tidak. Apakah Allah perlu dengan sholat kita? Tidak. Apakah Allah perlu dengan doa-doa kita? Tidak. Justru yang perlu dan yang sangat merasa perlu adalah kita sebagai hamba kepada Rabbnya, kepada Allah. Kita perlu sholat kita perlu doa kita perlu zikir tasbih kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 17 kali dalam sehari kalam Allah ini dibacakan di dalam sholat wajib, belum ditambah sholat sunnah yang lainnya. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dengan sholat kami, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan dengan doa-doa. Insyaallah tabarakallah. Jadi kita yang sangat perlu sama Allah, kita yang sangat membutuhkan sama Allah, dan tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk menjadi seorang hamba-Nya Allah. Jadi sudah terjawab yang selama ini dipertanyakan di masyarakat, atau sering telinga kita mendengar masalah hal-hal yang tersebut. Jadi saya ingin sedikit juga untuk mengingatkan kepada sahabat-sahabat saya yang satu perjuangan sama saya di bidang ruqyah syariah. Ini adalah sunnah utamanya Nabi, karena ruqyah itu terbagi dua, ruqyah syariah dengan syariah. Ruqyah syariah itu sesuai daripada ucapan Rasulullah, perlihatkanlah ruqyah kalian. Waktu itu beliau memanggil sahabat, dengan apakah kamu meruqyah? Coba perlihatkan ruqyah kamu. Selama jauh dari kesyirikan, silahkan untuk melakukan ruqyah. Jadi ruqyah syariah itu adalah membacakan kalam-kalam Allah, menyebut asma-asma husna-Nya Allah, nama-nama Allah yang maha indah, dan membacakan doa-doa yang telah diajarkan Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Nah, terus bagaimana dengan ruqyah yang tertolak? Ruqyah yang tertolak ini salah satunya yang sekarang lagi marak juga di masyarakat, yang istilah saya sebut kemarin usdud. Ini bukan untuk menjustis ustadz ya, ini adalah oknum mengatasnamakan dirinya seorang guru, tapi dia memakai pengobatan yang tertolak, yang diharamkan dalam agama. Dia memanggil sahabat-sahabat kadangnya untuk membantu menyembuhkan pasien yang diruqyah. Ini adalah kesyirikan, jelas kesyirikan. Silahkan buka kalam Allah dalam Al-Quran, Quran surah Al-Jin ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Telah datang beberapa orang dari kalangan laki-laki dari golongan manusia yang meminta perlindungan
persahabatan atau meminta apapun kepada jin, maka Allah sendiri yang memutuskan. Allah yang memvonis bahwa manusia yang melakukan itu kepada jin, meminta perlindungan, pertolongan dan segala macam itu dalam kesesatan yang nyata. Allah yang vonis bahwa manusia itu sesat. Jadi berhati-hatilah dengan pengobatan ruqyah syirkiyah, karena itu jelas tertolak. Tapi sembuh bilangnya. Sembuh itu terbagi dua, sahabat. Ada kesembuhan yang datangnya dari Allah karena ikhtiar yang dilakukan sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Diberi Allah kesembuhan, itu adalah kesembuhan yang murni dari Allah tanpa meninggalkan penyakit dan rasa sakit, dan tidak akan menjadi masalah nantinya pada waktu sakratul maut dan di akhirat, karena Allah yang beri kesembuhan. Nah, sedangkan kesembuhan yang kedua adalah istidrak, lanjuran ini yang berbahaya. Dilanjurkan seolah-olah sembuh, tapi implementasinya nanti justru di Quran surah Al-Waqiah ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu kamu di situ adalah calon mayit, dapat melihat tentang balasan selama kamu hidup di dunia. Hati-hati dalam menjaga tauhid. Nah, tauhid ini adalah kunci keselamatan seorang umatnya Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Kita doakan semoga teman-teman kita yang masih melakukan ruqyah syirkiyah, Allah bukakan pintu hidayah di hati mereka sehingga mereka bisa sadar, bisa bertobat. Cukupkanlah di hati kita, menyandarkan hati kita dan segala macam itu hanya kepada Allah. Saat hatimu tidak cukup dengan Allah, kamu meminta dengan makhluk selain Allah, maka tak ada satupun yang dapat mencukupi hatimu. Jaga kemurnian dan kekuatan tauhid. Semoga bermanfaat. Semoga kita dikumpulkan bersama seorang manusia yang Allah berikan kemuliaan yang selama ini sudah sangat kita rindukan. Hati kita luar biasa rindu sama beliau. Semoga Allah kumpulkan kita kelak dengan asbab kita menjaga kemurnian dan kekuatan tauhid. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, wudhu yang masih terjaga, mulut yang masih bertasbih, berzikir, bersolawat kepada Sayyidina Rasulullah dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang diridhoi, dirahmati dan yang mendapatkan ridho, sehingga surga yang merindukan kedatangan kita. Dan semoga kita dikumpulkan bersama seorang manusia yang sangat kita cintai, yang sangat kita rindukan selama ini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.